ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya dengan apapun. Jangan syirik kepada Allah, termasuk dengan cincin ni. Saya pakai cincin ni, rasa tambah gagah, tambah mudah dan percaya kepada cincin mah lagi. Ya. Nah, cukup kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri kita rezeki, Allah yang beri kita kekuatan, Allah yang beri kita kesehatan. Jadi jangan percaya dengan ilmu pengasih buang mah. Makanya takut kalau nak melat orang Arab di sana, nak melat orang Arab yang elok, yang kena Abu Jahal. Kacau. Abu Jahal kena. Nah, itu yang pertama ya. Kesyirikan. Buang. Lalu yang kedua, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini yang mengatakan tentang pelaksanaan haji ini itu dimulai walillahi 'alan nasi hajjul baiti, bukan wa 'alan nas lillahi hajjul baiti, tidak, tapi walillahi itu didahulukan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Didahulukan kalimat lillah. Apa arti lillah? Karena Allah, semata-mata karena Allah wajib atas manusia hajjul baiti untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bukan kata wajib atas manusia karena Allah melaksanakan ibadah, tapi didahulukan kalimat lillah karena Allah. Ini untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ke sana itu harus niat yang bersih. Pergi haji itu betul-betul ingin bertaubat dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan berharap nanti pas balik dipanggil Pak Haji, Ibu Haji, tapi betul-betul karena Allah, ingin mendapat ridha Allah, ingin mendapat haji yang mabrur. Jangan sampai balik ada orang manggil haji kok menghina. Saya panggil Pak Pip, ada manggil Pak Haji Pip, dia menghina kan. Dia tahu kawan, 35 juta ke sana tu. Ya, jadi bersihkan hati. Tasfiyatul amal an mula'atil qalbi wa taqdim ghayra bil amal lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah duna syai'in akhar siwa. Membersihkan amal ibadah kita ke sana itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena yang lainnya. Nah, ikhlas. Insyaallah kalau kita ikhlas, tulus karena Allah, semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan ibadah haji ini juga perlu agar haji kita menjadi mabrur adalah kesabaran. Kesabaran, Pak. Sabar. Kenapa? Ibadah haji ini termasuk ibadah umrah itu adalah ibadah maliyah dan juga termasuk ibadah badaniyah atau jasadiyah, ibadah harta dan juga ibadah fisik. Berat Bapak Ibu sekalian, bukan ibadah harta saja. Kalau harta ini alhamdulillah Bapak mampu semua, Ibu mampu semua. Buktinya apa? Sudah nyetor, bayar, sudah terdaftar, berarti ada sen, bisa berangkat. Nah, di samping itu ibadah haji ini juga ibadah fisik, membutuhkan fisik, membutuhkan kesehatan. Nah, makanya oleh karena itu nanti sabar, Pak. Sabar. Mulai berangkat nanti itulah capek, Pak. Mungkin nanti disuruh ngumpul oleh pemerintah. Mungkin kita dibangkoni Masjid Baitul Makmur jam sekian malam. Contoh misalnya jam 12 malam atau jam 2 malam. Ngumpul di Masjid Baitul Makmur karena berangkat pagi jam 2 malam ke Jambi. Nah, coba bayangkan dari daerah masing-masing. Woi, itulah berat. Biasanya kita tidur, Pak. Di situ kita lah jago. Pikiran kemana-mana tuh, macam-macam. Mikir tas, mikir anak, itu keluarga. Belum lagi naik bis ke Jambi. Biasanya udah pernah naik bis. Nah, berapa jam-jam pula tuh, 5 jam, 6 jam baru sampai di Jambi. Letih. Yakin dah letih. Letih ya, letihnya kan. Tiba di situ di asrama haji, lah ada pemeriksaan. Jadi langsung masuk dah pemeriksaan, tes kesehatan, tes ini, apa segala macam. Nah, dah tu baru masuk ke asrama haji. Tidak sebentar, dah tulah harus berangkat pulau
proses banyak lama prosesnya pemeriksaan barang dan gala-galanya. Barulah berangkat ke Batam. Berangkat ke Batam, Pak, dah jauh pulau bandaranya tu. Dan kadang-kadang dari ujung ke ujung. Wah, berjalan dari sini, awak nak bawa barang awak. Nak nolong kati nak bawa barangnya pulau. Enten bawa barang tu. Ayu pun dah sesudah. Nak nolong minta kami, tidak ada. Bawa lah, dah putih jalan. Awak biasa jalan berjalan, di situ berjalan sampai 1,5 kilo kadang-kadang. Ini dah tu pun tak boleh menggih, mak. Apa nak bau, tak mau marah dengan petugas kalau ada. Apa nak bau awak dah putih, boh. Aku pula nasi kalamat pula dikit. Aku nganak ni. Makanya jaga kesabaran. Karena memang itu ujian kadang-kadang. Memang ibadah fisik. Makanya perlu kita perhatikan betul. Sabar ini harus kita bawa. Bawa SIM. Bawa SIM. Apa SIM, Mak? Apa, Pak? Sabar, ikhlas, menerima. Itu harus dibawa, Mak. Harus sabar. Pegangkan ini. Karena memang rawan terjadi emosi. Belum ya, belum. Masih panjang. Kelak nih jam 2. Apalagi begini dengan petugas. Wah, kawan pun ada becus. Lama lagi, Pak. Petugas cuma 7 orang dalam tu, nak ngurus orang sebanyak tu 1 kloter 400 orang. Tu Pak malam ini, makanya kita harus perhatian dengan diri kita, keluarga kita, segala macam. Kita lah saling tolong menolong di antara kita. Kalau marah petugas itu cuma berapa orang, makanya perlu kita sabar. Karena ingat, marah itu datangnya dari setan, kata Nabi. Innal ghadab minasyaitan. Marah itu datangnya dari setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Apabila kamu marah, kata Nabi, fal yatawadda, maka cepet wudhu, Pak. Ambil wudhu. Macam mana nak wudhu, Ustaz? Ada tempat wudhu dah. Udah. Malam nyap bawa baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahaba anhu ghaiduhu, kata Nabi. Baca alhamdulillah, insyaallah hilang marahnya. Itu yang kita hambat. Mungkin mengibat, apalagi awak bos kok. Dah biasa nyuruh orang. Di situ baru terasa bedanya. Dan ada orang sama lah. Awak biasanya bos dilayani dengan elok, pas di sana sama lah. Dah do beda-beda aja dah. Makanya sabar, Bapak. Itu dia punya mobil Fortuner kok. Apa mobil mama tu. Itu hati-hati Pak ya. Di sana sama lah. Tak ada beda-beda. Tidak ada yang utamakan. Semuanya sama. Maka bawalah kesabaran tersebut. Kemudian menjaga kerukunan. Kerukunan di antara kita, Pak. Menjaga kerukunan dan tolong. Karena kita ini 1 kloter, Bapak Ibu sekalian. 1 kloter. Dianggapkanlah 1 kloter itu kita semua ini adalah keluarga. Makanya jangan, Pak, kita itu menjadi orang yang mementingkan diri kita sendiri, Pak. Kali tolong yang mana? Mana yang sehat, ada nekno yang kepayahan, si kono barang no, saya angkat no. Awak yang sehat yang muda, Pak. Karena kok bisa jadi, Pak, ibadah kita yang mabrur itu ya karena itu enam orang itu. Jangan kira kita sembahyang umroh itu yang mendatangkan kemabruran. Bisa jadi karena kita nolong orang, itulah yang mendatangkan kemabruran daripada haji kita. Makanya nanti kalau ada nenek-nenek yang payah bawa barang, awak nolong. Sekono saya angkat. Bisa jadi itu